Mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi hari ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang telah kita petik buah dan hasilnya pada saat kita berjumpa dengan Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terutama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, para bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada subuh hari ini kembali kita berkumpul di tanggal yang ke-20 dari bulan suci Ramadan. Berarti sudah kita lewati 10 yang pertama dan 10 yang kedua. 10 yang pertama itu kata Nabi Muhammad adalah rahmat Allah, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah pengampunan dari Allah. Tidak orang yang mendapatkan maghfirah kecuali terlebih dahulu mendapatkan rahmat. Maka jikalau kita mempunyai karunia dari Allah Subhanahu wa taala diberikan rahmat, maka kita diberikan maghfirah oleh Allah. Dan tidak orang diberikan maghfirah, tidak orang akan mendapatkan setelahnya pembebasan dari api neraka di 10 yang terakhir kecuali dia terlebih dahulu harus mendapatkan maghfirah dari Allah. Maka penting bagi kita sekalian untuk mencari maghfirah dari Allah atau pengampunan dari Allah ini. Mudah-mudahan kita berharap dengan kebersamaan kita digolongkan oleh Allah sebagai orang yang mendapatkan pengampunan di 10 akhir dari bulan suci Ramadan dengan kita dapatkan di 10 tengah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang hari ini kita berada di akhir dari 10 tengah itu. Maka kata para ulama, innamal amal bi khawatimiha. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan akhirnya. Maka sudah menjadi sepantasnya lah untuk hari ini kita berupaya dengan semaksimal mungkin mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di dalam kehidupan dunia ini, kalau kita pengen bersama-sama merenung, tidak ada yang paling bahaya, yang paling mencelakakan seorang baik di dunia maupun akhirat kecuali ketika dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih bahaya dari penyakit yang mematikan sekalipun. Apa yang kita temui sekarang, ada orang penyakit jantung, ada orang menderita penyakit kanker, atau yang terkena penyakit corona sekalipun, yang kita terkadang was-was berada di keramaian. Sholat kita galak berjarak-jarak di masjid diletakkan di seperti silang-silang ini. Tapi alhamdulillah di sini silangnya dia tuh jaraknya masih didapatkan. Tidak jadi masalah. Yang tidak bagus itu, Ana beberapa hari kemarin diundang untuk ngisi kultum di satu masjid, masya Allah, isinya mayoritas mantan pejabat. Tapi di sana masya Allah ada silang-silang ini. Salatnya berjarak, masya Allah, pakai masker, bagus kayak gitu, pakai masker, menjaga mengamalkan prokes katanya, kayak protokol kesehatan. Kita tidak tentang. Tapi yang tidak bagus itu sudah selesai sholat jamaah, sholat tarawih, narik kita untuk foto sama-sama. Fotonya tidak jaga jarak, masker dibuka. Ngapa dibuka? Tidak kecimagai. Nah, harusnya waktu foto jaga jarak, sholat rapet, kita balik. Sholatnya jaga jarak, tapi pas foto itu luar biasa kan? Seakan-akan hanya sholat yang mendatangkan corona. Ya, ini
Na'udzubillah. Harusnya tidak terjadi yang semacam ini. Dan mudah-mudahan kata kita sekalian diberikan kesehatan dan diberikan keafiatan. Dan semuanya belum terlalu bahaya kalau kita sandingkan dengan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam kubur di malam pertama, kalau ada orang matinya karena sakit corona, tak kata ceritanya dalam kubur dia mengas-mengas. Dalam kubur kati tadilah dengan kubur kalau bisa jawab. Tapi kalau ada orang masuk dalam kubur ada sikap dosa baik yang belum diampuni oleh Allah, nah ini bahaya. Sudah jadi argumen untuk malaikat smackdown sama dia. Luar biasa sekali, Na'udzubillah. Makanya perlu kita senantiasa yang tidak tahu kita kapan ajal kita tidak tahu kapan kita nak masuk dalam kubur, persiapkan senantiasa berwaspada untuk agar diri kita tidak berlalu detik demi detiknya kecuali selalu minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa ini dia pengaruhnya bukan cuma di akhirat. Di akhirat pasti dia kalau tidak diampuni oleh Allah. Bahkan dampaknya sampai ke dunia. Bahkan di dunia ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Sajadah kita sering baca di hari Jumat subuh. Wala tudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Kami akan rasakan dulu. Rasakan apa? Dari adab yang kecil dulu kata Allah. Sebelum datangnya adab yang besar. Minal adabil akbar la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar mereka tobat kepadaku. Kenapa? Karena dengan adanya dosa ini menyebabkan seorang mendapatkan adab yang kecil di dunia sebelum adab yang besar di akhirat. Maka sering kita dengar keutamaan istighfar, keutamaan minta ampun, rezeki diluaskan, orang akan diberikan keturunan, orang akan baguskan keadaan dunianya. Kenapa? Karena ketika ada penyakitnya sudah dihilangkan, maka datanglah kebaikan-kebaikan. Kata Nabi kan, barang siapa aktsara istighfar, yang memperbanyak beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, artinya dia pengen ngilangkan dosanya. Maka kata Nabi, ja'alallahu lahu likulli dikin makhraja. Allah akan jadikan setiap kesempitan pada dirinya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang luas tanpa dia kira-kira. Kenapa? Karena penyebab sempit rezeki, penyebab banyak masalah dihilangkan oleh Allah dengan istighfar. Apa itu? Dosa. Banyak sering kita sampaikan. Uang di dunia ini omsetnya setiap hari satu harinya sampai 100 juta. Setiap bulan ada juga jarang 1 miliar. Banyak tabungannya duit. Gajinya besar tiap bulan, tapi yang rezekinya sedikit. Banyak ini kita temukan, bahkan yang kita kenal. Gajinya besar, hartanya berlimpah, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat. Tapi rezeki dia sesungguhnya dikitnya. Contohnya, mungkin sering bapak-bapak dengar ada orang masuk di rumah makan. Rumah makan dia masuk duduk di tempat VIP. Dihidangkan segala macam makanan ada di dalam. Ada bintangnya, ada rendangnya, ada maldinya, segalanya pokoknya, daging-dagingan pokoknya. Jangan beda daging manusia. Luar biasa, tapi apa? Tidak bisa nyicip sama sekali. Nyingok daging, ingat darah tinggi. Nyingok kacang-kacangan, ingat asam urat. Nyingok santan-santanan, ingat kolesterol. Nah, makan nasi banyak dikit, ada diabetes. Jadi apa yang bisa dimakan?
Padahal duit banyak, utang negatif. Duit banyak, utang negatif. Mungkin semacam ini. Ini kok tak kisahkan. Ngapo? Nah, sebabnya tadi dosanya banyak tadi. Jadi rezekinya disempitkan oleh Allah. Walaupun tabungannya banyak, duitnya banyak, apa yang dia pengen kan dia bisa beli, tapi tak bisa nyicipinya. Dibandingkan kalau ada uang masuk rumah makan duit 10.000, nak belajar duduk di VIP, cairnya nggak tahu itu kan, masuk di ruangan VIP, melintasi lagi cukup itu. Digital luar biasa, tapi pintar ngambil kuahnya baik, kuahnya bayar, ngambil rendang, mak rendang, kuahnya nyok pindang, nyok mali, kuahnya, tidak bayar. Tapi aku ada bisa dibeli, ngaku tidak terbayar. Nasi lagi kalau tidak cukup, minta nasi sepiring katanya. Maka nasi yang kuah dan jaga loh. Nanti aku ada pisau, banyak kobokan diminum. Jadi dia sudah selesai makan, pelayannya nih orang hitung. Dia kurang, masih ayam, dagingnya masih. Kata yang kurang berarti, tuanya habis. Berapa? 10.000 harga nasi. Pas kata yang ada di kocek kayu aja lari dia, pisau dia kenyang. Ngaku? Banyak rezekinya, walaupun tak itu. Atau orang di Palembang ini, mobil itu berteret tengah jalan. Dia suatu hari jalan melintasi tukang beca. Mamang tukang beca itu bawa terik matahari di dalam becaknya, dak kate kipas, dak kate AC. Ngorong baik gitu. Dia ngomong sama kawannya. Lemaknya untuk membeca katanya. Aku katanya putus ribet di bawah asli dalam ruangan yang tak kati nganggu aku. Dibandingkan memang tukang beca itu nyaman lah, tapi tak bisa tidur. Ngapain mikiri harta? Mikiri harta. Kalau aku nak tidur harus beli makan satu obat pil itu yang harganya 500.000. Obat itu 500.000. Yang biasa ada mempan. Saking luar biasa, baru nanti itu ingat ruko dia, baru tidur ingat mobil dia, tak bisa tidur kecuali makan obat pil ini. Artinya apa? Artinya tidak setiap uang banyak tabungan, uang banyak duit, rezekinya besar, rezekinya luas, tidak. Karena apa? Nah, dosanya tadi yang menghalangi dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kehidupan dunia, khususnya kita di 10 akhir dari pertengahan Ramadan, harus kita prioritaskan. Bila mampu sebelum tenggelamnya matahari di hari ini, dosa kita diampuni seluruhnya oleh Allah, maka kita upayakan. Nah, ini pernah kita diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ada 3 amalan yang kalau kita amalkan baik di hari ini sampai akhir Ramadan dan sampai akhir umur kita mampu kita dapatkan, maka ini bisa mengampuni seluruh dosa kita dan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Al-Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada para sahabat. Kata beliau, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Apakah kalian mau, wahai sahabatku, aku ajarkan kepada kalian suatu amalan yang bisa mengampuni dosa kalian, meleburkan kesalahan kalian, dan mengangkat derajat kalian. Maka para sahabat bilang, bala ya Rasulullah, iya mau kami ya Rasulullah. Kalau lokap diampuni dosa, ditinggi ke derajat. Maka Nabi Muhammad mengajarkan 3 perkara ini. Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akan meleburkan dosa kita dan mengangkat derajat kita sabul wudu ala makari. Kita berupaya senantiasa menjaga wudu kita,
terutama dalam keadaan yang sulit. Para ulama hadis mengomentari, mensyarahkan hadis ini, kapan waktu yang paling sulit untuk kita berwudu, terkhususnya di dalam keadaan dingin di malam hari. Di malam hari cak beratnya kita nak bangun, nak tahajudan. Mampu kita paksakan diri kita, melekkan mata kita, langsung kamar mandi, ngambil wudu. Nah, inilah yang paling cepat untuk meleburkan dosa kita. Karena di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW pernah juga bersabda, tidaklah orang berwudu dia mencuci tangan kecuali seluruh dosa yang pernah dilakukan oleh tangannya akan berjatuhan dengan jatuhnya tetesan air. Begitu juga ketika dia membasuh muka, apa yang pernah dia lihat dengan matanya, apa pernah dia bicara dosa dengan mulutnya, apa yang pernah dia dengar oleh telinganya, seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa yang dilakukan oleh dari siku sampai tangannya, dan apa yang dia lakukan dengan anggota tubuh wudunya. Yang anggota tubuh wudu itu adalah yang wajibnya muka, tangan sampai siku, kemudian kepala sama kaki. Apa yang pernah dilakukan berupa perbuatan dosa oleh anggota tubuh wudu ini, seluruhnya akan berjatuhan dosa-dosanya dengan jatuhnya air. Maka dari itu dalam ilmu fikih ada istilah yang namanya al-ghurrah wa tahjil. Apa ghurrah? Melebihkan basuhan muka. Muka kita yang wajib itu harus dibasuh kena air dari awal tumbuh rambut kepala sampai di bawah tulang jenggot ini, bawah gigi bawah, dan bawah dagu. Itu panjangnya, lebarnya dari kuping kanan ke kuping kiri. Bundaran ini wajib harus terkena air. Tidak boleh sedikit pun ada zat yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Ada laksasiban, ada cat, ada tip F, ada lain sebagainya, harus dibersihkan dulu. Kenapa? Bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, seluruh apa yang terkena oleh anggota tubuh itu, oleh air wudu itu akan berjatuhan dosa. Dan itu juga kalau dilebihkan, kita membasuh muka itu dikarungkan juga kuping. Kita kaget nak cuci kuping lagi sunnah, kaget setelah mengusap kepala. Tapi sunnah juga ketika kita membasuh muka sambil membasuh telinga, lain dengan basuhan setelah kuping kaget. Untuk apa? Agar bertambah cahaya. Kalau setiap basuhan wudu kita di hari kiamat menjadi cahaya, yang dengan cahaya itu Nabi Muhammad akan mengenali kita ketika di padang mahsyar. Banyak kumpul wong di padang mahsyar, tak tahu lagi siapa-siapa, tapi Nabi Muhammad SAW kenal dengan kita dengan bekas basuhan wudu kita. Di samping dia bisa akan menjadi cahaya, dia juga akan meleburkan dosa. Begitu juga dengan tahjil. Tadi ghurrah, membasuh, melebihkan basuhan kepala. Ada tahjil. Tahjil ini adalah melebihkan basuhan tangan dan kaki. Wajib dari ujung kuku sampai siku dibasuh. Kita disunahkan dilebihkan dengan sekiranya 3 jari di pertengahan lengan kita. Pertengahan lengan atas, untuk apa? Untuk bertambah cahayanya sekaligus meleburkan dosa yang pernah dilakukan oleh tangan kita. Begitu juga dengan kaki kita. Kita diwajibkan cuma membasuh kaki sampai mata kaki, tapi disunnahkan dilebihkan sedikit. Biar apa? Biar bisa lebur dosa-dosa dari kaki kita dan bisa menjadi cahaya di akhirat. Dan bahkan kalau kita mampu menjaga wudu kita, dalam artian setiap kita batal wudu, ini selain bisa menjadi penyebab lebur dosa kita, bisa juga menjadi penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berpesan dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kata Allah, ya Musa, idza asabatka musibah, wahai Musa, apabila engkau terkena suatu musibah,
wa anta ala ghairi wudu, sedangkan saat itu engkau dalam keadaan tidak berwudu, fala talumanna illa nafsak, jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu dewe. Artinya apa? Ini yang tersiratnya, kalau engkau selalu jaga wudumu, niscaya tidak akan terkena musibah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya, Allah yang melindunginya. Maka kata Nabi, al-wudu silahul mu'min. Wudu itu senjatanya orang yang beriman. Ketika ada musuh, maka kita perlu dengan senjata. Banyak di dalam keseharian kita yang pengen mencelakai kita, yang membahayakan kita. Kalau ada wudu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi keutamaan menjaga wudu. Nah, kalau mampu kita dari sekarang, misal pagi ini nak begawi, sebelum begawi nak keluar rumah, wudu dulu. Karena wudu itu tidak harus nak sholat. Tidak harus kita nak sholat dulu baru kita berwudu, tidak. Kapanpun, kalau kita wudu, niscaya kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, yang bisa meleburkan dosa kita. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, amalan yang bisa meleburkan dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah, kathratul khuta ilal masajid. Kita perbanyak langkah-langkah kita menuju ke masjid, menuju ke musola, menuju ke langgar, ke surau tempat kita sholat berjamaah. Di dalam hadis disebutkan, lam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tidaklah seorang dia sholat jamaah ke masjid, dia langkahkan dari rumahnya ke masjid, setiap satu langkah akan dihabiskan, dileburkan satu dosa, akan diberikan satu pahala, akan dinaikkan satu derajat, satu langkah. Kalau dari rumah kita ada 100 langkah, 100 pahala, 100 dosa dileburkan, dan 100 derajat dinaikkan. Makanya di dalam ilmu fikih kita diajarkan, kalau kita perginya dari sebelah kanan, kita baliknya dari sebelah kiri. Biar apa? Biar lain jalan kita menuju dan balik dari masjid itu. Dan setiap yang kita langkahi itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang dari rumah ke masjid 1000 langkah, 1000 pahala, 1000 dosa diampuni. Kalau dari Taman Keramat, dari Taman Keramat ke sini dia, dari Dalu ke sini, dari Dalu, dari sana, Dalu sana mobil, berapa langkah kira-kira? Tidak tahu, tidak hitung berarti. Ustaz bukan berjalan kaki, pakai mobil, sama setiap putaran ban. Maka kalau sahabat dulu pengen, mereka izin sama Nabi. Kenapa? Karena rumah mereka di luar kota Madinah. Ini namanya ada kaum Qabilah Salamah, Bani Salamah. Bani Salamah ini ada di kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam hadis, mereka ini izin sama Nabi, ya Rasulullah, kami ini jauhnya nak sholat jamaah dengan engkau. Rumah kami di luar kota Madinah, maka izinkan kami untuk kami pindah dekat masjidmu, biar mudah kami untuk sholat jamaah denganmu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, pesankan kepada mereka, Bani Salamah, athar untuk tan. Langkah-langkah kali itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kalian nak dekati rumah kalian dengan masjid, rugi kalian. Maka sudah tinggal di luar kota sana, setiap langkah demi langkah kalian dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pengen pahala kita nak besar, dosa kita banyak ampuni, rumahnya yang ada di sini mutar dulu. Mutar dulu ke satu sana. Nah, kaki lewat apa? Lewat kota ke sini. Sekta sini, baru sini. Jadi nak jalan ke sini dan jam 3. Nyampe sini kata ibu-ibunya selesai jamaah aja.
Emang balik kalau pengajian habis. Hasil kita banyak langkah kaki kita menuju ke masjid. Ini kemuliaan bagi kita sekalian. Tak bisa kita putar kayak kita tadi sudah. Paling tidak agak dibanyaki lagi. Kita punya langkah ke masjid. Langkah juga itu bisa ngangkat derajat, ngilangkan dosa, ngasih pahala, apalagi sholat jamaahnya. Itu artinya itu. Orang sholat jamaah dibandingkan tidak jamaah itu bedanya 27 kali lipat. Ada wong 27 kali dia sholat, ngulang terus sholat subuh. Ada sikap wong dia jamaah sekali. Lebih afdolah yang sekali sholat jamaah dibandingkan yang 27 kali dia ulang tanpa berjamaah. Bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i ilmu fikih itu Imam Syafi'i memang ngatakan bahwa sholat jamaah ini hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah menurut Imam Rafi'i artinya ketika ada sebagian orang yang sudah sholat jamaah di suatu tempat maka gugur galau-galau dari orang yang lain. Ngambil dari hadis Nabi Muhammad berpesan tidak ada 2 orang atau 3 orang di dalam perdalaman atau dalam satu kota yang mereka tidak kerjakan sholat jamaah kecuali setan akan menguasai tempat itu. Tapi pendapat ini Imam Nawawi dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Rafi'i tidak, katanya sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Tapi mazhab yang lain fardhu ain, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, sebagian dari para sahabatnya mengatakan fardhu ain. Artinya kalau tidak sholat di masjid berdosa. Bahkan mereka ngambil dari hadis sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, yang merupakan salah seorang sahabat sebab turunnya ayat Abasa wa Tawalla. Beliau dibuta. Nabi Muhammad sedang berdakwah dengan kafir Quraisy. Langsung nyerobot. Muka Nabi Muhammad agak asam dikit. Asam dikit. Merengut kata kita. Ini nganggu kalau lagi dakwah. Ada. Maka Nabi Muhammad langsung ditegur oleh Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sahabat pernah minta izin juga kepada Nabi. Minta izin apa? Untuk sholat subuh di rumah. Kenapa? Ya Rasulullah, kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya mudah untuk aku ke masjid. Kenapa? Banyak yang nonton. Tapi kalau sholat subuh, kate wong dari tempat aku itu untuk ke masjid nonton aku. Maka Nabi Muhammad lihat uzur dia, fadhal dia terima. Akhirnya ketika dia berpaling, nak balik ke rumah, dipanggil lagi oleh Nabi. Ditanya oleh Nabi, asami dan adzan, apakah engkau mendengarkan adzan? Maka kata beliau, na'am ya Rasulullah. Iya, aku mendengar adzan, tapi aku tak bisa nengok. Maka kata Nabi, selagi engkau mendengarkan adzan, maka sholat di masjid. Walaupun dalam keadaan yang seperti ini masih tetap disuruh Nabi Muhammad SAW untuk ke masjid. Nah, apalagi kita yang sehat, upayakan selalu sholat di musola atau masjid. Bahkan dalam sejarah sirah Nabi Muhammad SAW dari awal beliau diutus sampai meninggal dunia tidak pernah yang namanya meninggalkan sholat jamaah. Walau baik itu dalam keadaan mukim, tidak berpergian, walaupun dalam keadaan berpergian, bahkan perang. Dalam ilmu fikih namanya ada sholat syiddatul khauf, sholat dalam keadaan perang. Dibuat 2 kelompok, sikap tegak, sikap duduk, sikap yang depan duduk, yang di belakang tegak saling jaga. Kenapa tidak sholat diri kan dalam keadaan perang? Tidak. Ini diatur supaya menunjuk pengertian kepada kita akan besarnya keutamaan sholat berjamaah. Nabi Muhammad kata para guru kita, Al Habib Umar, guru saya tempat belajar di Tarim, kata beliau, "Maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah diriwayatkan ada satu hadis yang pernah meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam sholat munfaridan, bahwa beliau pernah sholatnya sendirian walau kana haditsan dhaifah, walaupun hadisnya berstatus yang lemah. Yang lemah apalagi yang kuat, yang sahih. Kenapa?
Karena beliau sallallahu alaihi wasallam nak ngajarkan kepada kita sekalian akan pentingnya sholat berjamaah. Masuk ke kota Madinah, pertama kali dalam hijrahnya yang dibangun adalah masjid. Untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Bahkan di akhir umur Nabi Muhammad SAW, beliau itu pernah meninggal dunia karena sakit, sakit yang keras. Bahkan lebih 2 kali lipat dari apa yang kita rasakan dari penyakit-penyakit yang meletihkan kita. Dalam keadaan sakit gini, beliau diriwayatkan 3 kali pingsan. Datang jalan ke masjid, pingsan, dibawa lagi, istirahat, disadarkan lagi, sadar, langsung ke masjid lagi. Pingsan lagi tengah jalan, dibawa istirahat lagi, nak ke masjid lagi, sudah sadar ya, pingsan lagi. Sampai 3 kali berturut-turut beliau pingsan. Untuk apa? Untuk pergi sholat ke masjid. Maka dari itu menunjukkan akan besarnya keutamaan orang yang sholat di masjid. Bahkan di kota Tarim itu mungkin sering saya sampaikan, di tempat saya belajar, lumrah rumahnya rata-rata dari tanah liat ya. Dari tanah liat di sana. Tanah liat dicampur dengan adonan dari pelepah korma yang sudah kering, biar memperkuat tanah liatnya itu dibentuk jadi rumah. Yang namanya tanah liat, kalau sudah kena hujan jadi biskuit. Biskuit kena baju, lepem dia, meleleh kan. Lembut dia kalau sudah kena hujan. Tapi di sana tempat kami belajar tuh jarang hujan. Setahun bisa 2 kali, sekali gitu. Panasnya berdekam. Apalagi Ramadan seperti ini, luar biasa. Buka pintu kaca mobil bukan angin, seperti kobaran api, saking panasnya. Nah, suatu hari ada sikap guru dari Al-Habib Umar bin Habib bernama Al-Imam Muhammad bin Alwi bin Syahab. Muhammad bin Alwi ini beliau cucu dari Al-Imam Abdullah bin Idrus bin Syahab yang dimakamkan di Gubaduku. Ini beliau suatu saat pengen pergi ke masjid. Di malam harinya hujan turun, lebat. Kalau di sana tuh hujan jarang, tapi kalau sudah hujan nggak bisi, lebat luar biasa. Oleh karena lebat hujannya, rumahnya itu banyak yang luntur, jalannya penuh dengan lumpur. Akhirnya dia nak ke masjid, nengok jalan tidak memungkinkan, tapi dipaksa dia pakai pakaian seperti saya ini, pakai imamah, pakai jubah, pakai syal, tapi akhirnya jalan keluar rumah menuju ke masjid beliau, Masjid Surur yang dibangun oleh kakeknya. Bangun ke sana, jalan ke sana, dapat seperempat jalan kurang lebih nyampak. Becek kalau bajunya, lumpur kalau, kotor kalau. Akhirnya balik kalau kita cek ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat di rumah sama bini sama anak selesai, sudah tidur lagi, nggak hari dingin. Tapi tidak dia, sudah nyampak, mandi, bersih-bersih, nak ke masjid lagi. Akhirnya tempat sikap aman, tempat dia nyampak ini, dapat pertengahan jalan nyampak lagi. Balik lagi, minta baju lagi yang baru, pergi ke masjid lagi. Ini luar biasa kesungguhan dia ke masjid. Dia di tempat pertama lepas, dapat yang kedua lewat, yang ketiga dapat 2/3 jalan nyampak lagi, 3 kali nyampak. Balik lagi. Kalau kita minta sama bininya, ada baju lagi, kata bininya sikap 2-3, banyak pencucian hari ini. Ganti baju lagi. Kalau nak maki ada sikap baju lebaran. Maki hari ini kotor, tidak lebaran. Sudah katanya yang penting sholat berjamaah. Membela baju lebaran tadi. Untuk lebaran sudah disiapkan. Akhirnya dia pakai ke masjid. Tempat pertama lewat, tempat kedua lewat, tempat ketiga lewat. Bentar lagi nyampe ke masjid, terpeleset. Tempat yang keempat, peleset ini pasti yang nyampak. Tiba-tiba ada orang yang megang. Nah, siapa orang kawan? Langsung dituntun dan sampai ke masjid dalam keadaan selamat. Ketika sudah sampai di masjid, hingga masjid sepi, keadaan
Akhirnya sudah yang nolong dia tadi, kita salat berjamaah sama aku. Kata orang tadi, dia tidak salat. Nah, nggak ada salat itu. Apakah ini Muslim? Aku tidak Muslim. Kantin ditarik ngomong bukan Muslim. Siapa engkau? Tahu tak siapa aku? Katanya tuh aku ini iblis. No setan. Kalau kita siapa tuh? Kalau kita mau pandai, akhirnya bertanya-tanya, bukankah iblis itu tujuannya biar banyak uang yang masuk neraka jadi kanconya, biar mau masuk neraka dan biar mau tidak melakukan amal yang soleh. Nah, namun kalau pas aku nyampak kau pegangi, katanya ada tujuan. Pertama kau nyampak katanya Allah, dan kemudian engkau kembali lagi Allah mengampuni seluruh dosamu. Kemudian yang kedua nyampak lagi engkau balik dan ke masjid lagi Allah mengampuni dosa keluargamu. Ketika engkau balik nyampak lagi yang ketiga kali Allah mengampuni orang yang ada di kampungmu. Aku takut katanya kalau kau nyampak sekali lagi Allah mengampuni orang yang seluruh dunia ini. Ada maksud, ujung lapangan cip kan bagusnya dia selamatin, tapi luar biasa dia tidak menginginkan kecuali kejahatan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuh untuk kita, jadikan dia musuh. Artinya setan tidak akan pernah berbuat baik dengan kita, selalu dia ingin menggelincirkan kita. Bahkan walaupun dalam gambarannya menyelamatkan kita, tujuannya ini ternyata namanya apa tadi seluruh di dunia diampuni oleh Allah. Ini akhir artinya apa? Artinya semakin susah kita nak ke masjid, pengen sholat berjamaah di sana lah. Terkadang pahala yang besar disiapkan oleh Allah. At-tawab ala qadri ta'ab. Pahala itu tergantung sesuai dengan kadar capeknya kita untuk melakukan ketaatan. Jadi dari sekarang jangan sampai kita sholat kecuali dengan berjamaah. Kita rapikan masjid, kita rapikan sholat, perbanyak langkah demi langkah kita menuju ke masjid. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah intidar sholat ba'da sholat. Yang meleburkan dosa kita setelah sholat itu jangan berikut dulu. Menunggu sholat setelah sholat. Artinya Nabi Muhammad SAW mengatakan selagi kita di tempat sholat itu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala masa itu meleburkan dosa kita. Maka dari itu alhamdulillah mayoritas masjid mushola kita sudah sholat ada pengajian, sudah sholat ada zikiran. Untuk apa? Untuk dapatkan keutamaan ini. Selagi menunggu sholat, kita sholat misal jam 5 subuh, kita datang sini dari jam 4, atau kita nak sholat zuhur, kita datang dari jam 11, sholat asar jam 3:30, kita datang sudah jam dari setengah 3. Selagi kita menunggu sholat ini dihitung seakan-akan kita sholat, kemudian juga akan meleburkan dosa kita selagi ada di tempat kita ini. Bahkan disunnahkan oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita di Palembang ini, sudah sholat kita banyak zikir, khususnya sudah subuh sama sudah maghrib, sampai kita dari la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in, kita sampai baca dengan ya Latif ya Kafi yang diajarkan oleh Kiai Maronggan. Akhirnya kita doa sama-sama. Ini bukan dekat maksud, ada maksudnya lalu. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal malaikatu yusholluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan malaikat akan senantiasa beristighfar untuk kalian. Yushollun artinya bersalawat atas kalian. Salawat artinya dari malaikat adalah istighfar. Senantiasa malaikat beristighfar untuk kalian selagi kalian ada di tempat kalian sholat. Apa kata malaikat disebutkan dalam hadis yang sahih? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosa dia. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah berikan taubat kepada dia. Dapat pengampunan, dapat rahmat, dapat taubat dari Allah. Untuk siapa? Selagi dia ada di sini, belum batal wudhunya, belum dia keluar dari tempat dia sholat.
Makanya alhamdulillah dari tadi jam 5 kita mendengarkan pengajian lewat 45 menit. Maka selama ini kita dapatkan ampunan doa dari malaikat. Semakin lama semakin banyak lagi pengampun dari malaikat. Makanya kalau yang lama sudah selesai ceramah, yang sampai jam 10. Jam 10 itu duduk di sini. Tunggu ya. Kalau tidak dapat banyak pengampunan. Tapi siap-siap balik ke rumah. Kena centong. Artinya apa? Artinya alhamdulillah adanya pengajian, adanya cawisan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan karunia kepada kita mendapatkan bagian dari doa malaikat. Maka tidak dibenarkan kalau ada orang sholat dia langsung lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir dikit langsung tur katanya. Nah, ini tidak dibenarkan. Kenapa tidak benar memang? Sah sholatnya tadi, tapi keutamaan besar dia terlewatkan. Dia tidak dapat doa dari malaikat. Walaupun dalilnya cak mana tadi, tidak disunahkan zikir sama-sama. Kata ceritanya, gali lagi ilmu. Banyak hadis yang sahih atau hadis yang hasan atau seluruhnya dalam kitab Adkar itu juga ada dalil-dalil yang kuat yang mensunahkan bahwa Nabi Muhammad SAW nganjurkan kita berkumpul untuk berzikir, untuk berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah 3 perkara. Yang pertama kita jaga wudu kita, yang kedua kita banyak datang ke masjid, langkah kita masjid dan sholat berjamaah. Yang ketiga selesai sholat jangan langsung berikut, kita duduk zikir dengan kencawisan sama-sama berdoa. Dan dengan ini kata Rasulullah SAW pada kubur riba. Dan inilah yang menjadi pengikat kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah agar mengampuni dosa kita sekalian, akan meningkatkan derajat kita sekalian dan memberikan taufik kepada kita bisa mengamalkan di dalam sisa-sisa umur kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian apa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Kita berdoa kepada Allah, tidak kita ada yang berdosa masih di sini, kecuali ketika dia keluar dari mushola Nurul Islam, dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aibnya ditutup oleh Allah. Rezekinya yang sempit diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang punya penyakit atau keluarga kita diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya permasalahan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Yang mempunyai kegundahan hati diberikan ketenangan, yang belum mempunyai keturunan diberikan keturunan yang saleh dan salihah, yang banyak yang senantiasa menjadi penunjuk mata bagi dia. Kita berharap kepada Allah dipanjangkan umur, kita gunakan dengan taat kepadanya, taat kepada Rasulnya, dan kita mohon kepada Allah tidak ajal datang kepada kita kecuali diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa ta'ala min kulli sul wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Masih ada waktu kurang lebih seperempat jam untuk kita ke waktu isyarat. Diaturi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang punya pertanyaan atau yang belum jelas baik dalam materi kita atau luar materi. Diatur ibu. Ada sebagian ulama mengatakan kalau perempuan itu lebih baik sholat di rumah, sedangkan kami bersemangat untuk ke masjid. Bagaimana kita? Masya Allah, pertanyaan bagus sekali. Memang di dalam mazhab Imam Syafi'i itu memang afdal sholat perempuan itu dikerjakan di rumah. Karena perempuan itu sifatnya satar, tertutup. Semakin dia tertutup, semakin afdal. Kalau di rumahnya ada ruangan sholat khusus yang lebih tertutup dari ruangan tamu, maka itu lebih afdal. Itu afdalnya sholat bagi perempuan. Laki-laki afdalnya ke masjid. Itu kalau dekati yang pengen dia dengarkan di masjid berupa ilmu agama. Tapi kalau dia nak ke masjid tidak jadi masalah. Apalagi bertambah kemuliaan, keutamaan
pahalanya kalau di masjid di musholanya ada cawisan, di rumah di masjid di musholanya ada jamaah sholat tarawihnya. Di rumah tidak sholat tarawih, tapi kalau ke mushola sholat tarawih afdal di mushola. Kenapa? Ada tambahannya. Jadi tidak terjadi masalah. Kalau pengen ke masjid tak kaki larangan, tapi harus menjaga dan tidak tabarruj, tidak tabarruj itu dalam ilmu fikih. Jangan kita pergi ke masjid, kadang-kadang banyak ibu-ibu datang ke masjid ngangkat mukena. Ngangkat mukena kakinya keliuan. Nah ini jangan. Gitu ya. Inilah yang dilarang tuh. Kalau dia ke masjid tutup rapi dan tidak menampakkan keindahan tubuhnya, dia juga pengen dengar ceramah afdal ke mushola. Tapi asalnya afdalnya di rumah. Kalau di mushola ada yang lebih dengar cawisan, dengar ceramah, afdalnya di mushola. Kalau di rumah gitu, kalau mushola dengar ceramah, afdal dengar ceramah. Dengar ceramah sambil tidur. Dari segi kemuliaannya, orang yang dengar ceramah walaupun tidur dapat juga keutamaan hadir di majlis walaupun tidur, apalagi bangun. Bangun. Sama seperti sering kita dengar tidurnya wong puasa itu ibadah. Nah tidur bukan Rasulullah nak ngomong kita tidur. Artinya itu kalau tidur itu adalah ibadah untuk wong puasa, apalagi kalau di ibadah besar lagi pahala yang dia dapatkan. Tidak banyak orang yang malas ngartinya tidur ibadah, tidur ya dari subuh sampai asar. Ngapa? Ibadah katanya. Makruh di dalam ilmu fikih. Ngilangi pahala puasa kita. Ini bukan ibadah tapi latihan jadi jenazah. Jadi itu dari jam 6 sampai maghrib. Pas bangun-bangun Allahumma lakas suntu wa bika amantu. Pukul. Latihan jadi jenazah. Hebat banget. Yang lain ada? Teman. Iya tuh. Kalau kita habis berwuduk tuh, senggol rumah batal lah itu. Ya nyenggol rumah. Itu ada berbeda pendapat ya. Senggolan dengan orang yang bukan mahram. Tuan rumah bukan mahram, bukan muhrim kalau orang Indonesia. Tapi paling benernya katanya mahram. Muhrim itu orang yang haji mau umroh, ihram. Tapi mahram orang yang bukan ada tali darah dengan kita. Mahram kita ada 18. Selain 18 ini bukan mahram kita. Termasuk orang rumah kita. Ustaz, kamu bukan mahram kita rumah. Kalau mahram tak boleh kawin. Wong mahram itu yang tak boleh kawin dengan kita. Artinya yang bukan mahram boleh kawin. Kalau mahram wong rumah kita berarti tak boleh kawin kita dengan wong rumah kita. Itu artinya. Wuduk lagi kasih gitu. Nah, ini ada beda pendapat. Beda pendapat antar ulama. Mayoritas muktamad dalam madhab Imam Syafi'i batal. Batal untuk kita bersenggolan dengan wong rumah kecuali 3. Apa? Bersenggolan giginya. Gigi kita senggol. Tidak batal tidak. Atau nyenggol rambutnya. Rambut tidak batal. Dan juga senggolan kulit tapi dengan penghalang. Walaupun penghalangnya setipis apapun. Jadi kalau sudah sholat, nak salaman dibungkus tangannya kayak gini, atau dari mukenanya kita ciumkan, tidak batal. Tapi kalau tidak ada pelapis dan juga kulit, maka bisa batal wudhunya. Harus ngambil wudhu lah. Kadang-kadang kita banyak yang salah kan, sudah sholat salaman, sholat sunnah, haram, kenapa batal wudhunya? Mu'tamad menurut pendapat Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi tidak batal tidak. Kok tidak batal? Bukankah ada di dalam Al-Quran jelas? Allah mastumun nisa di dalam surat Al-Maidah. Atau kalian menyentuh perempuan. Imam Syafi'i ngartikannya secara zahir ini menyentuh ya kulit dengan kulit. Tapi kalau Imam Hanafi katanya nyentuh di sini artinya bersetubuh.
Maaf, kalau dia selagi tidak bersetubuh, tidak batal wudhunya dengan bersentuhan. Karena banyak dalam Al-Quran Allah memakai kata perumpamaan. Bersetubuh tidak langsung disebutkan oleh Allah, tapi pakai kata lames, menyentuh. Bahasa kita itu juga menyentuh dengan bahasa halusnya. Maka kata Imam Syafi'i Hanafi, kalau selagi tidak bersetubuh tidak batal wudhu seorang. Jadi kalau tidak sentuhan sama perempuan tidak apa-apa. Walaupun istri dia yang bukan mahram atau dari perempuan yang lain. Imam Maliki itu tafsir dia tidak batal kalau dekati syahwat. Dekati syahwat tidak apa-apa. Kalau ada syahwat batal. Imam Ahmad batal, tidak batal mutlak. Imam Syafi'i batal. Kita mayoritas ibadah kita lakukan seperti sesuai dengan batal Imam Syafi'i, berarti kita batal. Jadi wudhulah kecuali dalam keadaan yang memang harus kita taklid kepada Imam Hanafi atau Imam Ahmad. Kapan? Ketika kita tawaf. Kita tawaf susah, nak hindari sentuhan dari orang lain. Nah kita taklid. Tapi ketika kita pengen taklid harus dengan Imam Malik misalnya, yang dia batal dengan syahwat, maka kita wudhunya harus dengan Imam Malik. Jangan kita nak ambil lemahnya beda. Batal wudhu Imam Malik. Tata caranya Imam Syafi'i jangan. Cara mana? Imam Malik wudhunya kalau dia masuk kepala seluruhnya wajib. Kalau kita sebagai kepala kan, nah kita ketika nak tawaf wudhu, ketika membasuh muka tidak masuk seluruh kepala, bukan sebagian. Itu. Maka ketika kita tawaf tidak batal tidak wudhu kita. Kenapa? Takbir Imam Malik saat itu. Tapi selagi kita di sini dalam keadaan segan, maka batal wudhunya. Wallahu a'lam. Wudhu. Tidak sengaja kan? Boleh tak? Sengaja tak sengaja sampai. Mencoba satu. Iya, jadi kalau bersentuhan kulit sama kulit tanpa penghalang dengan istri itu harus ngambil wudhu lagi kalau kita pengen sholat. Kalau ibu mahram. Kalau ibu mahram tidak batal. Dengan mahram tak batal. Siapa Ustaz mahram itu? Nah, kita jelaskan kepalangan. Mahram ada 18. Dibagi 3 bagian. Dari nasab, dari susuan, dari pernikahan. Yang pertama dari nasab itu disebutkan di dalam akhir juz ke-4 surat An-Nisa. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum. Yang pertama ibu kita tidak batal tidak. Yang kedua anak perempuan tidak batal. Yang ketiga saudari perempuan. Yang keempat bibi dari ayah. Ayah kita punya dulur betina, bibi kita, adik atau kakak tidak batal tidak. Kalau dari ibu? Nah, begitu juga bibi dari ibu yang kelima. Bibi dari ibu kita punya adik atau ayu, tidak batal tidak. Yang keenam ponaan dari saudara laki-laki. Kita punya kakak punya atau punya adik. Mereka punya anak ponaan kita, perempuan tidak batal tidak, walaupun sudah besar. Dan juga yang ketujuh, ponaan kita dari saudari perempuan. Kita punya ayu kita melahirkan betina besar dia, maka itu mahram kita. Apa? Ponaan dari saudari perempuan. Ini 7 dari nasab. Nah kata juga bagian yang kedua 7 dari saudara susuan. Kita pernah nyusul kepada perempuan dalam keadaan kecil bukan besar. Ini dengan syarat 5 kali susuan dalam keadaan kenyang belum sampai usia kita 2 tahun. Belum sampai 2 tahun usia kita. Kalau sudah 4 tahun dah dianggap. Siapa mereka? Yang pertama ibu susuan, betina yang kita susui waktu kita kecil. Yang kedua anak susuan. Anak susuan. Anak susuan kita. Tidak, misalnya kita punya bini kita nyusui seorang perempuan. Perempuan itu besar, nah kita ini anak kita. Tapi anaknya dari susuan. Misalnya, ini banyak sepupu gitu. Kita punya saudari kita punya anak perempuan. Nah kita punya bini bareng hamil bareng punya susu juga. Bini anak dulur kita tadi nyusu sama bini kita. Nah berarti apa?
itu anak susuan dari bini kita. Kita sebagai suaminya berarti anak kita juga. Nah ini tidak kata tidak. Nah yang ketiga, saudari susuan. Kita nyusul dengan perempuan, perempuan punya anak, saudari kita. Ya. Dan juga bibit susuan, bibit dari ayah. Ibu susuan kita tadi punya laki, lakinya punya saudari. Nah itu bibit susuan kita. Atau bibit susuan dari ibu susuan. Kita nyusul sama perempuan tadi, kemudian dia punya saudari, tidak kata. Atau ponakan susuan. Kita nyusul sama perempuan, dia punya anak perempuan. Kemudian dia punya anak lagi, ponakan kita. Tapi apa? Dari susuan. Dan ponakan susuan dari saudara susuan yang laki-laki. Ini 7 juga. 7 tambah 7 berapa? 14. Nah 4 lagi dari pernikahan. Pernikahan ini yang pertama mertua. Mertua dapatan. Mertua atau yang kedua menantu. Kita punya anak laki-laki, dia kawin sama perempuan, menantu kita perempuan dapatan. Yang ketiga ibu tiri, ayah kita kawin lagi, baik meninggal ibu kita atau dua, yang kedua. Nah jadi apa? Ibu tiri kita dapatan tidak, atau anak tiri. Anak tiri misalnya ada wong nikah sama janto, janto itu punya anak tiri dia dapatan tidak. Ini 18 susuan. Selain mereka batal dulu kita. Kalau sentuhan, sama